Halo, jadi saya dikasih tugas dari guru saya dari sekolah untuk membuat kerajinan limbah 3 dimensi. Nah, hanya ada satu kerajinan nih di pikiran saya, yaitu adalah kerajinan terrarium. Pasti dibuatnya gampang kan? Kan? Nah, jadi saya Blend Against Rusli, boleh panggil Blend saja. Dan hari ini kalian akan menonton saya untuk membuat kerajinan terrarium. Dimulai dari pertama-tama, apa sih itu terrarium? Dan apakah terrarium itu termasuk kerajinan limbah 3 dimensi? Mari kita pastikan. Pertama, apa itu kerajinan? Nah, kerajinan menurut KBBI menjelaskan pengertian kerajinan adalah wujud dari barang yang dihasilkan melalui keterampilan tangan. Secara detailnya, kerajinan adalah karya seni atau produk yang dibuat dengan menggunakan keterampilan tangan, baik untuk fungsi praktis maupun untuk hiasan dengan nilai estetika. Selanjutnya, apa itu kerajinan 3 dimensi? Jadi, kerajinan 3 dimensi adalah karya seni yang memiliki 3 dimensi, yaitu panjang, lebar, dan tinggi, sehingga memiliki volume dan dapat dilihat dari segala arah. Selanjutnya, apa itu limbah? Limbah adalah bahan sisa atau buangan yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan proses produksi yang dihasilkan dari rumah tangga, industri, pertambangan, dan sebagainya. Wadah yang saya akan pakai untuk membuat terrarium adalah toples kaca yang sudah lama tidak dipakai lagi. Jadi, itu bisa termasuk limbah kan? Nah, yang terakhir nih, apa itu terrarium? Nah, terrarium adalah wadah kaca atau plastik samparan yang digunakan untuk menanam tanaman hias dan mensimulasikan ekosistem alami. Jadi, terrarium yang akan saya buat memiliki 3 dimensi, yaitu panjang, tinggi, dan lebar. Jadi, bisa masuk kerajinan 3 dimensi. Dan adalah sebuah kerajinan karena dibuat dari keterampilan tangan. Dan juga wadahnya dari barang yang sudah tidak dipakai lagi. Jadi dari limbah juga. Jadi terrarium yang akan saya buat sudah termasuk dari kriteria tersebut. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita lanjutkan untuk pembuatan terrariumnya. Awalnya saya mencari wadah yang sempurna untuk terrarium. Saya pun mencari di gudang untuk berharap mendapatkan sesuatu yang bisa dijadikan wadah dan sudah tidak dipakai lagi. Dan saya menemukan toples kaca yang sudah lama tidak dipakai. Jadi, daripada tidak dipakai, mending saya buat untuk menjadi kerajinan terrarium. Jadi, setelah itu, saya letakkan semua bahan dan alat yang saya perlukan di atas meja. Alatnya, saya mempunyai sumpit, pinset, dan juga semprotan air. Bahan-bahannya nanti saya jelaskan seiring saya buat ya. Fun fact-nya, ini pertama kali saya membuat terrarium. Saya hanya mengikuti langkah-langkah dari internet saja. Jadi, jika kalian pecinta terrarium, saya sarankan untuk tutup mata kalian, karena ini akan menjadi berantakan. Awal mulanya, saya masukkan batu apung untuk menjadi layer pertama. Walaupun kalian agak susah melihatnya, saya akan membantu untuk menjelaskan. Saya mendapatkan batu apung dalam jumlah yang sedikit dengan wadah saya yang agak besar. Jadi ya saya berharap itu tidak menjadi terlalu masalah. Saya cari tahu juga bahwa batu apung ini berguna untuk menampung air yang lebih dan menjadi rumah bakteri baik. Selanjutnya, saya masukkan pasir untuk menjadi layer kedua. Pasir ini berguna untuk meningkatkan aerasi dan drainase dan mencegah genangan air. Saya ratakan menggunakan sumpit dan mencoba menutupi batu apungnya.
Di tahap ketiga, saya memasukkan beberapa arang di atas pasir tersebut. Arang ini berguna untuk mencegah jamur untuk tumbuh di dalam terarium. Untuk layer keempat, saya masukkan kokopit. Kokopit adalah serbuk sabut kelapa yang diolah hingga halus yang berguna sebagai penahan air. Waduh, kayaknya kokopitnya kebanyakan deh. Selanjutnya, di layer terakhir saya memasukkan media tanam agar tanaman mendapatkan nutrisi untuk tumbuh. Lalu, saya semprotkan dengan air untuk membuat media tanamnya menjadi cukup basah. Saya pun memasukkan beberapa pine bark atau kulit pinus yang berfungsi menjadi sumber nutrisi alami dan mengendalikan pH media tanam. Setelah itu, saya memasukkan beberapa moss atau lumut. Moss berfungsi untuk menyerap air dan menghambat evaporasi sehingga mempertahankan kelembapan tanah. Setelah itu, saya tinggal memasukkan tanamannya. Tetapi, saya lihat-lihat lagi, tapi sepertinya saya memasukkan beberapa bahan yang berlebihan, yang membuat toplesnya hampir penuh. Jadinya, saya mengeluarkan dulu moss dan pine bark sebelum saya mengeluarkan beberapa media tanam yang berlebihan. Saya juga mengeluarkan beberapa kokopit yang berlebihan dan arang yang gede agar tidak memakan tempat. Dan ada juga beberapa batu apung yang malah bermunculan di atas. Jadi ya, ini tidak segampang yang saya kira. Tetapi, saya tetap tidak akan menyerah. Saya memasukkan beberapa media tanam yang baru. Saya juga memasukkan pine bark dan moss-nya kembali dan menyisakan ruang untuk tanamannya. Saya memakai pinset untuk perlahan-lahan menanamkan tanamannya dan membuat estetik semungkinnya. Setelah itu, saya berikan beberapa air dan tada! Jadilah terarium. Saya letakkan terariumnya di bawah sinar lampu belajar untuk mendapatkan cahaya yang cukup untuk berfotosintesis. Jangan berikan terariumnya dengan sinar cahaya matahari langsung karena itu dapat melumerkan tanamannya. Cukup berikan cahaya ke terarium 8-11 jam dalam satu hari. Pastikan juga jaga kelembapan tanaman dengan menyemprotkan air seminggu sekali. Jangan menyemprotkan air yang banyak agar tanamannya tidak jadi busuk. Saya pun mencoba membuat terariumnya lagi off kamera. Jadi, bagaimana nih? Apakah saya gagal dalam membuat terarium? Semoga kalian menikmati video kali ini. Saya Rifdan Afgansyah Rusli, boleh dipanggil Blan saja, dan terima kasih.